Ya, kembali lagi bersama saya Pak Mai di pelajaran PJK. Oke, ingat ya, kebiasaannya jangan lupa sebelum nonton video atau mau melanjutkan, tolong disiapkan LKS ya, agar kita sama-sama paham ya. Kalau belum siap, di pause dulu. Kalau udah, baru di play lagi videonya. Oke, yuk kita lanjut. Kalau sudah buka LKS-nya, ya, kalau udah megang, maksud saya udah megang LKS ya, ayo kita buka halaman materi selanjutnya, yaitu kita buka halaman 17. Ya, ingat halaman 17 tentang permainan bulu tangkis. Nih, lihat ya halaman 17. Oke, diperhatiin. Yo, kalau sudah dibuka atau belum dibuka, di pause dulu. Ya, kalau sudah, ayo kita sama-sama baca, kita sama-sama simak dan sama-sama pahami. Oke, yuk kita lanjut. Yang B, permainan bulu tangkis. Pengertian olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu permainan yang setiap pemainnya memerlukan bantuan sebuah raket. Sebagai pengganti bola dipergunakan sebuah kok atau disebut dengan shuttlecock ya, yang dipukul secara bergantian oleh setiap regu yang sedang bertanding. Tujuan permainan bulu tangkis adalah untuk mendapatkan shuttlecock dengan cara mengembalikan atau memukul shuttlecock sedemikian rupa sehingga jatuh ke lantai atau lawan tidak bisa mengembalikan kok dengan baik. Olahraga bulu tangkis cukup populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara Indonesia. Lanjut, induk organisasi bulu tangkis nasional adalah PBSI atau yang disebut dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, didirikan pada tahun 1951 ya. Nah, jadi gini ya, ingat dalam permainan bulu tangkis, siapa sih yang nggak kenal permainan bulu tangkis ya? Ada hitungannya bulu tangkis ini sangat terkenal di Indonesia. Hitungannya ya setelah sepak bola bulu tangkis ya. Nah, hitungannya di sini ikoniknya bulu, kalau apa sepak bola kan Bambang Pamungkas, siapa lagi lah ya, banyak ya. Kalau bulu tangkis ya kayak Taufik Hidayat, Susi Susanti ya, pokoknya banyak lagi ya, kayak siapa tuh Kido-Kido gitu ya. Ya pokoknya itu masih banyak lagi ya kalau pemain-pemain legendnya. Kemudian kita lanjut. Di sini apa akan membahas tentang lapangannya. Kemudian yang B, raket, kok dan jaring atau net. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, coba perhatikan yang A, lapangan, dan yang D, jaring atau internet ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nih gambarnya yang kayak gini ya. Oke, nah ini gambarnya. Sebelum itu lihat dulu LKS-nya. Yang A, lapangan ya. Panjang lapangan 13,40 meter, digunakan untuk partai tunggal dan ganda ya, atau double. Jadi ya panjangnya bisa digunakan untuk tunggal atau double. Kemudian lebar lapangan 6,10 meter, digunakan untuk partai ganda, dan ukuran 5,18 meter digunakan untuk partai tunggal. Nah, coba lihat gambarnya ya. Nah, di sini gambarnya. Di situ kan panjangnya lapangan 13,40 yang mana sih? Nih. Panjang itu yang mana sih? Yang ini dari ujung sini ke sini. Namanya panjang. Nih, ya, panjangnya 13,40 meter. Sedangkan lebarnya yang mana sih? Nah, kebenaran Bapak di sini menggunakan contoh gambar itu lebar lapangan untuk gandanya, yaitu adalah 6,10 meter. Yang mana sih lebarnya? Nih. Ya, ini lebarnya tuh ya. Ingat sama semua. Ya, kalau untuk yang tunggal ya tinggal dikecilin aja karena hitungannya kan di situ tertulis 5,18 meter, ya. Dah, yuk kita lanjut yang D. Yang D di situ ada jaring atau net. Maaf ya saya nyebutin internet tadi. Ingat net ya. Di situ, ayo coba dilihat LKS-nya. Yang D, jaring atau net. Jaring atau net terbuat dari tali halus
dan berwarna gelap. Lubangnya berjarak 15-20 mm. Panjang net sesuai dengan lebar lapangan yaitu 6,10 meter dan 76 cm. Bagian atas pita putih selebar 7,5 meter. Tinggi tiang net 155 cm atau hitungannya 1,5 meter lebih ya. Dan bagian tengah net itu 1,524 meter dari permukaan lantai. Nah, jadi nih yang dimaksud dengan lubang berjarak 15-20 meter yang di buku. Lihat ya gambarnya. Ini yang lubang-lubang kecil ini nih. Lihat nggak? Ini yang namanya net nih. Ya, ini net nih. Oke, ini jarak yang 15-20 meter. Nih, yang lubang kecil ini nih. Oke. Ya untuk panjangnya ya sesuai sama lapangannya ya. Kalau lapangan 15,10 ya otomatis panjang netnya berapa? 15,10. 6,10. Kalau lebarnya berapa? Ya 6,10 juga. Ya. Kemudian tinggi tiangnya. Ini tinggi tiangnya. Tuh, tiang dari lantai sampai atas itu 1,55 meter. Nah, di sini ada 0,76 meter atau yang disebutnya ya 76 cm ya. Ini lebar apanya sih? Ini lebar netting ini nih. Ya. Ini kan panjang netnya. Ya, ini tuh punya lebar tuh sendiri. Ya. Kurang lebih gitu. Nah, ya, udah paham sampai sini ya? Nah, kurang lebih begitu ya penjelasan untuk lapangan dan jaring atau net ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, gimana tadi? Udah lihat penjelasannya? Lihat gambarnya ya? Udah jelas ya? Kenapa enggak? Kalau misalkan kurang paham atau enggak kelihatan gambar kayak gimana mau dipahami, di pause aja tuh gambar lapangan yang tadi dan kamu lihat ukurannya. Ya, oke. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya itu yang B dan C, yaitu raket dan kok atau yang disebut dengan shuttlecock ya. Lihat yang B, raket harus berukuran panjang tidak boleh lebih dari 68 cm dan kepala raket mempunyai panjang tidak lebih dari 23 cm. Permukaan raket yang dipasang senar berukuran tidak lebih dari panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Maksudnya di sini ya panjang tidak boleh lebih dari 68 cm. Maksudnya itu dari gagang sampai atas yang lingkaran itu untuk mukul itu nggak boleh lebih ya, panjangnya dari bawah sampai atasnya ya yang lingkaran itu nggak boleh lebih dari 68 cm ya. Ukurannya pada umumnya itu 67,5 cm pada umumnya ya, kurang lebih gitu. Dan selanjutnya ada shuttlecock yang C ya. Dilihat lagi cock atau shuttlecock. Cock harus mempunyai 16 lembar bulu yang ditancapkan pada dasar cock atau gabus yang dilapisi kain ini ya atau kulit. Berat cock berkisar antara 73-85 gram. Yang benar yang bawah ya 4,74 gram sampai 500 gram ya. Hitungannya berat itu berkisar antara 4,74 gram sampai 500 gram. Jadi di sini ini kadang-kadang nih kamu asal main cock aja ya. Pasti kamu pernah cock itu kamu bongkar. Ya kan, segala macam, tapi nggak pernah ngitung jumlah bulunya. Berapa sih jumlah bulunya? Tuh, tertulis jelas di sini. Yaitu cock harus mempunyai 16 lembar bulu yang ditancapkan pada dasar cock. Jadi harus ada 16 ya. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 2. Ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Lihat yang A, nah yang A gini. Lihat lagi bukunya, lihat. Yang A, teknik dasar memegang raket. Ada 4 teknik dasar memegang raket, yaitu sebagai berikut. Yaitu 1, pegangan forehand, 2 backhand, 3 pegangan kampak, 4 pegangan geplak kasur. Jadi gini ya, coba lihat saya dulu. Pada dasarnya itu cara memegang raket itu pada umumnya itu ada 2, yaitu pegangan namanya, lihat ya.
ada pegangan forehand dan pegangan backhand. Ya, pada umumnya ada dua, ya. Di sini cara memegang itu macam-macam. Kalau forehand, kamu megangnya begini, perhatiin nih, kayak gini megangnya, ya. Namanya forehand kayak genggam aja, ya. Nah kalau backhand, cara genggam ya, cuma jempol kamu ke atas, tuh dia kayak nge-V, perhatiin tuh, kayak nge-V gini, ya. Hitungannya, ini namanya apa? Forehand apa atau backhand? Yaitu adalah forehand. Kalau begini jempol yang ngetil dikit megang begini namanya backhand, ya, kurang lebih gitu. Ya intinya kalau backhand ya begini, dia mukulnya pun begini caranya, belakang ini bagian ini sini. Tuh lihat jempolnya. Tuh. Kalau forehand, nah, ya lihat aja tangannya. Ketika orang megang gini, wah itu pegangan cara backhand. Kalau begini cara apa? Forehand. Udah simpel, selesai, ya. Ya kalau untuk lebih jelasnya di situ nih dijelasin banget, ya. Kemudian ada namanya di situ yang B, ya, teknik dasar memukul. Ada pukulan lambung atau lock. Nah, di sini pukulan lambung adalah pukulan terhadap kok yang datang berada di bawah pinggang. Pukulan dari bawah ke atas dengan posisi raket agak miring ke depan. Untuk pukulan lock, ya, jadi melambung, lambung lock itu. Kemudian ada pukulan smash, ya, smash kamu tahu ya, itu adalah pukulan kencang kick, ya. Ada lagi untuk mengawali, ya, permainan atau pukulan, ya, untuk pukulan permulaan, ya, namanya servis. Oke, pukulan permulaan namanya servis. Ingat, pukulan permulaan dinamakan servis. Ini kadang-kadang ada untuk memulai permainan harus ada pukulan tanda dimulai. Servis kadang-kadang kamu bilangnya tanda dimulainya permainan, ya. Tanda dimulai permainan ya dari wasit, ya, prit atau apalah itu namanya, ya. Kurang gitu. Kalau untuk memulai permainan ya harus pakai pukulan permulaan, yaitu namanya servis. Oke. Dan lanjutnya, nah tuh ada tuh C, ya kan, teknik dasar servis. Tuh, ya, ada namanya servis bawah, servis atas, ada servis smash, ya, dan macam-macamnya. Oke. Kayaknya cukup sekian nih dari saya. Kayaknya udah terlalu lama. Saya ada tugas untuk kalian. Ingat, nomor tokennya adalah 203. Ingat, 203. Dan satu hal, jangan dikasih tahu siapa tokennya itu, biar teman kalian pintar, ya. Tugas kamu adalah menggambar ukuran lapangan, ya. Ingat, menggambar ukuran lapangan. Di mana sih? Di buku tulis boleh, di HVS boleh, apapun itu, ya, di media apapun. Boleh diwarnain nggak, Pak? Lebih baik. Boleh nggak diwarnain nggak, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting kamu menggambar lapangannya beserta ukurannya. Yang saya minta ukurannya, ya. Ingat, lapangan dan ukurannya, ukurannya. Oke? Ukuran lengkap atau enggak, yang penting usaha kamu sampai mana, itu yang akan saya nilai. Oke? Sudah paham sampai sini? Kayaknya cukup sekian dari saya. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan kalian, makan yang bervitamin dan bergizi, dan jangan keluar rumah kalau nggak penting. Ingat, selalu menggunakan masker, ya. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.